Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang menyelesaikan siklus akuntansi yang beranggotakan saya Syahira Naila Syafran. Saya Dinar Alifia Putri. Saya Unix Carrera. Saya Minarva Tamara. Saya Safa Amanda. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang pertama itu ada langkah-langkah dalam mempersiapkan lembar kerja, yang kedua yaitu menyiapkan laporan keuangan dari lembar kerja, dan yang ketiga mempersiapkan entry penyesuaian dari lembar kerja. Langkah-langkah dalam mempersiapkan lembar kerja atau worksheet. Kami akan menggunakan neraca percobaan 31 Oktober dan data penyesuaian dari YGC Advertising AS dari bab 3 untuk mengilustrasikan bagaimana mempersiapkan lembar kerja. Di halaman-halaman berikut kami akan menjelaskan dan kemudian mendemonstrasikan setiap langkah dari proses tersebut. Ini merupakan bagannya. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan neraca saldo pada lembar kerja atau worksheet. Langkah pertama dalam menyiapkan lembar kerja adalah memasukkan semua akun buku besar dengan saldo di kolom judul akun dan kemudian memasukkan jumlah debit dan kredit dari buku besar di kolom neraca saldo. Ilustrasi 4.2 menunjukkan neraca saldo lembar kerja untuk YGC Advertising. Neraca saldo ini sama dengan yang terlihat pada ilustrasi 2.31 dan ilustrasi 3.3. Ini merupakan contoh dari trial balance. Langkah yang kedua yaitu memasukkan penyesuaian di kolom penyesuaian. Penyesuaian untuk iklan YGC sama dengan penyesuaian pada ilustrasi 3.23. Mereka dimasukkan ke kolom penyesuaian pada lembar kerja sebagai berikut. Yang pertama, YGC mendebit akun tambahan beban perlengkapan sebesar 1.500 untuk biaya perlengkapan yang digunakan dan mengkredit perlengkapan 1.500. Yang kedua, YGC mendebit akun tambahan beban asuransi sebesar 50 untuk asuransi yang telah kadaluarsa dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 50. Yang ketiga, perusahaan membutuhkan 2 akun depresiasi tambahan. Ini mendebit beban penyusutan sebesar 40 untuk penyusutan bulan itu dan mengkredit peralatan penyusutan akumulasi sebesar 40. Yang keempat, YGC mendebit pendapatan layanan diterima di muka sebesar 400 untuk layanan yang dilakukan dan mengkredit pendapatan layanan sebesar 400. Yang kelima, YGC mendebit akun tambahan piutang usaha sebesar 200 untuk layanan yang dilakukan tetapi tidak ditagih dan mengkredit pendapatan layanan sebesar 20. Lalu yang keenam, perusahaan mendebit 2 akun tambahan yang berkaitan dengan bunga. Ini mendebit beban bunga sebesar 50 dan untuk bunga yang masih harus dibayar dan mengkredit bunga hutang sebesar 50. YGC mendebit gaji dan beban upah 1.200 untuk gaji yang masih harus dibayar dan mengkredit akun tambahan, gaji dan gaji yang harus dibayar sebesar 1.200. Setelah YGC memasukkan semua penyesuaian, kolom penyesuaian dijumlahkan untuk membuktikan kesetaraannya. Ini merupakan contoh bagannya. Nah, langkah ketiga yaitu memasukkan saldo yang disesuaikan di kolom neraca saldo yang disesuaikan. Setelah YGC memasukkan semua saldo akun di kolom neraca saldo disesuaikan, kolom tersebut dijumlahkan untuk membuktikan kesetaraannya. Jika jumlah kolom tidak sesuai, kolom laporan keuangan tidak seimbang dan laporan keuangan salah.
Ini merupakan contoh. Langkah yang keempat, perluas jumlah saldo percobaan yang disesuaikan ke kolom laporan keuangan yang sesuai. Langkah keempat adalah menambah jumlah neraca saldo ke kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan pada lembar kerja. Iklan YGC memasukkan akun laporan posisi keuangan di kolom debit dan kredit laporan posisi keuangan yang sesuai. Untuk asuransi, memasukkan kas di kolom debit laporan posisi keuangan dan wesel bayar di kolom kredit laporan posisi keuangan. YGC memperluas akumulasi penyusutan peralatan ke laporan kolom kredit posisi keuangan. Alasannya adalah akumulasi penyusutan merupakan akun kontra aset dengan saldo kredit. Karena worksheet tidak memiliki kolom untuk laporan laba ditahan, YGC menambah saldo dalam modal saham biasa dan laba ditahan, jika ada ke kolom laporan posisi keuangan kredit. Selain itu, ini memperluas saldo dividen ke kolom debit laporan posisi keuangan karena merupakan akun ekuitas dengan saldo debit. Perusahaan memasukkan akun pengeluaran dan pendapatan seperti beban gaji dan upah dan pendapatan jasa di kolom keuangan laba rugi yang sesuai. Ini merupakan contoh bagannya. Langkah yang kelima yaitu jumlahkan kolom pernyataan, hitung pendapatan bersih atau kerugian bersih, serta melengkapi lembar kerja. Ini merupakan ilustrasinya. Mempersiapkan menyesuaikan entry dari lembar kerja. Lembar kerja bukan jurnal dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memposting ke akun buku besar. Untuk menyesuaikan akun, perusahaan harus menjurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar. Entry penyesuaian disiapkan dari kolom penyesuaian pada lembar kerja. Surat referensi di kolom penyesuaian dan penjelasan penyesuaian di bagian bawah lembar kerja membantu mengidentifikasi entry penyesuaian. Penjurnalan dan posting jurnal penyesuaian mengikuti penyusunan laporan keuangan saat lembar kerja digunakan. Menutup buku atau closing the books. Sekarang kita sudah ada pada tahap membuat jurnal dan memposting entry penutup dan membuat neraca saldo penutup. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Proses ini disebut menutup buku atau closing the book. Pada proses ini, perusahaan membagi akun-akun menjadi dua jenis, yaitu akun temporer dan akun permanen. Akun temporer berhubungan dengan suatu periode akuntansi, dan semua akun-akunnya akan ditutup pada akhir suatu periode akuntansi. Yang termasuk akun temporer adalah seluruh akun pendapatan, seluruh akun beban, dan akun dividen. Dan sedangkan akun permanen berhubungan dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa depan. Akun-akunnya tidak ditutup dari satu periode ke periode berikutnya. Yang termasuk akun permanen adalah seluruh akun aset, seluruh akun kewajiban, dan akun harta. Dalam pembuatan ayat jurnal penutup, akun-akun yang ada di laporan laba rugi ditutup ke saldo laba. Hal tersebut bisa dilakukan secara langsung, tetapi akan mengakibatkan detail yang berlebihan di akun saldo laba permanen. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi, perusahaan menutup akun-akun yang ada di laporan laba rugi ke akun temporer lainnya, yaitu akun ikhtisar laba rugi. Sekarang saya akan menjelaskan proses penutupan akun-akunnya. Yang pertama, kita menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Setelah itu kita menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Setelah itu kita menutup akun ikhtisar laba rugi ke saldo laba.
Dan yang terakhir kita menutup akun dividen ke akun saldo laba. Ini adalah ilustrasi ayat jurnal penutup. Yang kita harus tulis di atasnya itu judulnya yaitu ayat jurnal penutup. Nah, di sini jumlah ikhtisar laba rugi yang ada pada nomor 1 dan yang ada pada nomor 2 itu didapatkan dari lembar kerja yang sudah dibuat. Pemindah bukuan ayat jurnal penutup. Ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Berikutnya merupakan neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah membuat jurnal, setelah itu pindahkan ke buku besar, setelah itu kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah buku besar yang akun permanen, dan ini merupakan buku besar yang akun temporer. Harusnya digabung, tapi karena kita lagi belajar, jadi dipisah. Mengoreksi entry. Siklus akuntansi. Yang pertama itu menganalisis transaksi bisnis, yang kedua itu membuat jurnal transaksi, yang ketiga memposting ke akun buku besar, yang keempat menyiapkan neraca saldo, yang kelima membuat jurnal dan posting jurnal penyesuaian, yang keenam siapkan neraca saldo setelah disesuaikan, yang ketujuh siapkan laporan keuangan, yang kedelapan buat jurnal dan neraca saldo setelah penutupan, yang kesembilan siapkan neraca saldo setelah penutupan. Mengoreksi entry itu langkah-langkahnya yang bisa dihindari itu tidak diperlukannya jika catatan bebas dari kesalahan. Yang kedua, dibuat setiap ditemukan kesalahan. Yang ketiga, harus diposting sebelum entry penutup. Terus, alih-alih mempersiapkan mengoreksi entry, dimungkinkan untuk mengembalikan entry yang salah dan kemudian menyiapkan entry yang benar. Mengoreksi entry yang benar harus diposting sebelum entry penutup. Terus, di sini ada contoh kasus yang pertama itu pada tanggal 10 Mei, Markatoko membuat jurnal dan memposting penagih tunai 500 dari pelanggan sebagai debit ke kas 500 dan kredit ke pendapatan jasa 500. Perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei ketika pelanggan melunasi sisa saldo secara penuh. Di sini tuh yang salahnya itu ada kas di debit, terus ada pendapatan jasanya di kredit 500. Yang benar itu kasnya itu 500 di debit, terus ada akun piutang di kredit. Nah, perbandingan entry yang salah dengan entry yang benar menunjukkan bahwa debit ke tunai 500 benar, namun kredit 500 ke pendapatan jasa seharusnya telah dikreditkan ke piutang usaha. Akibatnya, baik pendapatan jasa dan piutang usaha dicatat dalam buku besarnya itu sama-sama berkurang, jadinya pendapatan jasa 500 di debit, terus piutangnya ada di kredit 500. Terus kasus yang kedua, pada tanggal 18 Mei, Markonto membeli peralatan akun seharga 4.500. Transaksi tersebut dibuat jurnal dan diposting sebagai debit ke peralatan 450 dan kredit ke utang usaha 450. Kesalahan yang ditemukan 3 Juni ketika Markonto menerima laporan bulanan untuk Mei dari kreditur. Selain itu, di akun yang ada peralatan di debit 450, terus utangnya di kredit 450. Yang benar itu peralatan 4.500 ada di debit, terus utang di kredit ada 4.500. Nah, perbandingan dua entry menunjukkan bahwa dua akun salah.
Peralatan tidak diketahui 4.050 dan utang usaha kurang dari 4.050. Markonto terus membuat entry yang benar itu. Jadi di peralatan itu di debit ada 4.050, terus di akun utangnya itu di kredit ada 4.050, sama-sama nambah. Dan selanjutnya, aset tak berwujud. Banyak perusahaan yang memiliki aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik, namun seringkali sangat berharga. Kami menyebut aset ini sebagai aset tidak berwujud. Salah satu aset tak berwujud yang signifikan adalah goodwill. Lainnya termasuk paten, hak cipta, dan merek dagang atau nama dagang yang memberi perusahaan hak pengguna eksklusif untuk jangka tertentu. Dan ini adalah ilustrasi yang menunjukkan aset tak berwujud dari Nokia dalam waktu 1 tahun terakhir. Berikutnya, properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset dengan umur manfaat yang relatif lama, yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kategori ini meliputi tanah, bangunan, mesin, perlengkapan pengiriman, dan furnitur. Penyusutan adalah praktik mengalokasikan biaya aset ke beberapa tahun. Perusahaan melakukan ini dengan cara sistematis, menetapkan sebagian dari biaya aset sebagai beban setiap tahun, daripada membebankan harga pembelian penuh pada tahun pembelian. Aset yang disusutkan oleh perusahaan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Pada harga diperoleh dikurangi akumulasi penyusutan. Akun penyusutan yang terakumulasi menunjukkan jumlah total penyusutan yang sejauh ini dikeluarkan perusahaan selama masa pakai aset. Dan ini adalah ilustrasi yang menyajikan produk, yang menyajikan pabrik, yang menyajikan properti, pabrik, dan perlengkapan dari Lede Group. Selanjutnya, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang umumnya itu ada 3. Yang pertama, investasi pada saham dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dimiliki selama bertahun-tahun. Yang kedua, aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang saat ini tidak digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya. Dan yang terakhir, wasel bayar jangka panjang. Dan ini adalah ilustrasi jangka panjang dalam posisi keuangan dari Alphabet. Berikutnya, aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasinya, mana yang lebih lama. Untuk sebagian besar bisnis, batas waktu untuk klarifikasi sebagian aset lancar adalah 1 tahun, sejak tanggal laporan pada posisi keuangan. Misalnya, piutang adalah aset lancar karena perusahaan akan mengumpulkannya dan mengubahnya menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Persediaan merupakan aset lancar karena perusahaan mengharapkan untuk menggunakan persediaan dalam operasi dengan waktu 1 tahun. Beberapa perusahaan menggunakan jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk mengklarifikasi aset dan kewajiban sebagai lancar karena mereka memiliki siklus operasi lebih dari 1 tahun. Siklus operasi perusahaan adalah waktu rata-rata yang dikumpulkan untuk membeli inventaris, menjualnya secara kredit, dan kemudian mengumpulkan uang tunai dari pelanggan. Untuk kebanyakan bisnis, siklus ini membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Sehingga mereka menggunakan batas waktu 1 tahun. Tetapi untuk beberapa bisnis seperti perkebunan anggur atau produsen pesawat terbang, periode ini mungkin lebih lama dari 1 tahun. Kecuali jika disebutkan, kami akan menganggap bahwa perusahaan menggunakan 1 tahun untuk menentukan apakah suatu aset atau liabilitas lancar atau tidak. Berikut ini adalah jenis umum dari aset lancar. Yang pertama itu kas. Yang kedua investasi seperti pemerintahan jangka pendek surat berharga. Yang ketiga piutang, wesel tagih, piutang dagang, dan bunga tagihan. Yang keempat persediaan.
Dan yang terakhir, biaya dibayar di muka atau persediaan dan asuransi. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan biasanya mencantumkan item-item ini dengan urutan terbalik. Mereka berharap untuk mengubahnya menjadi uang tunai. Berikut ini adalah ilustrasi yang menyajikan aset lancar dari Tesco. Keadilan atau equity. Sisi bagian ekuitas bervariasi dengan bentuk organisasi bisnis. Dalam Priority ada satu akun modal. Di kapal mitra, ada akun modal untuk setiap mitra. Koperasi sering membagi ekuitas menjadi dua akun, membagi modal biasa dan laba ditahan. Corporation mencatat investasi pemegang saham di perusahaan dengan mendebit akun aset dan mengkredit akun modal biasa. Mereka mencatat dalam akun pendapatan ditahan untuk digunakan dalam bisnis. Corporation menggabungkan modal saham, akun laba biasa, dan akun laba ditahan, dan melaporkannya pada laporan posisi keuangan sebagai ekuitas. Elite Capital Ltd melaporkan bagian ekuitasnya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 4.26. Berikut adalah ilustrasi 4.26. Ini merupakan statement of financial position partial. Kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk dibayar setelah 1 tahun. Kewajiban dalam kategori ini termasuk hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang masa bayar dalam jangka panjang, hutang sewa, dan hutang pensiun. Banyak perusahaan melaporkan hutang jangka panjang yang jatuh tempo setelah 1 tahun sebagai jumlah tunggal dalam laporan posisi keuangan dan menunjukkan rincian hutang dalam catatan yang menyertai laporan keuangan. Yang lain mencantumkan berbagai jenis kewajiban tidak lancar. Dalam ilustrasi 4.21, melaporkan kewajiban tidak lancar sebesar 11.300. Ilustrasi 4.27 menunjukkan kewajiban tidak lancar yang dilaporkan Siemens dalam laporan posisi keuangannya dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah ilustrasi Siemens Statement of Financial Position. Kewajiban lancar atau current liabilities. Pada bagian ekuitas dan kewajiban pada laporan posisi keuangan, pengelompokan terakhir adalah kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam tahun mendatang atau siklus operasinya. Mana yang lebih lama dilihat catatan etis. Contoh umum adalah hutang dagang, hutang gaji dan upah, hutang masa bayar, hutang bunga, dan hutang pajak penghasilan. Juga termasuk sebagai kewajiban lancar adalah jatuh tempo saat ini dari kewajiban pembayaran jangka panjang yang akan dilakukan dalam tahun ke depan atas kewajiban jangka panjang. Dalam ilustrasi 4.21 melaporkan 5 jenis kewajiban lancar dengan total 16.050. Ilustrasi 4.26 menunjukkan bagian kewajiban lancar yang diadaptasi dari laporan posisi keuangan Siemens. Berikut adalah laporan keuangan Siemens Statement of Financial Position yang isinya current liabilities, trade payable, current provision, other current financial liabilities, income tax payable, current maturities for long-term debt, other current liabilities. Berikut adalah ilustrasi 4.28. Current liabilities section. Catatan etika. Perusahaan yang memiliki aset lancar lebih banyak daripada kewajiban lancar dapat meningkatkan rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar dengan menggunakan kas untuk melunasi beberapa kewajiban lancar. Ini memberi kesan lebih cair. Apakah menurut Anda langkah ini etis? Pengguna laporan keuangan melihat secara dekat hubungan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Hubungan ini penting dalam mengevaluasi
likuiditas perusahaan, kemampuannya membayar kewajiban yang diharapkan jatuh tempo tahun depan. Ketika aset lancar menghilangkan kewajiban lancar, kemungkinan untuk membayar kewajiban itu menguntungkan. Ketika kebalikannya benar, kreditor jangka pendek mungkin tidak dibayar dan perusahaan pada akhirnya dapat dipaksa bangkrut. Latihan soal bab 3. Soal pertama, kami menggunakan exercise 3.3. Soalnya itu, Carrillo Painting mendapatkan pendapatan sebesar 108.000 pound sterling pada tahun 2020. Dari 108.000 pound sterling tersebut, 25.000-nya merupakan pendapatan jasa yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2020, Carrillo Painting juga mendapatkan pendapatan sebesar 36.000, tetapi uangnya baru akan diterima pada tahun 2021. Setelah itu, Carrillo Painting juga membayar beban sebesar 72.000 pound sterling pada tahun 2020. Dari 72.000 tersebut, 30.000-nya merupakan beban yang terjadi pada tahun 2019. Selain itu, Carrillo Painting juga mendapat beban sebesar 42.000 pada tahun 2020, tetapi baru dibayarkan pada tahun 2021. Perintahnya, hitunglah pendapatan bersih pada tahun 2020 berdasarkan kas basis dan menghitung pendapatan bersih pada tahun 2020 berdasarkan accrual basis. Yang berdasarkan kas basis, pendapatannya itu sebesar 108.000 pound sterling, bebannya sebesar 72.000 pound sterling, jadi pendapatan bersihnya itu 108.000 dikurang 72.000, hasilnya ada 36.000 pound sterling. Sedangkan yang berdasarkan accrual basis itu pendapatannya sebesar 119.000. 119.000 itu didapatkan dari 108.000 pendapatan yang diterima pada tahun 2020 dikurangi 25.000 karena pendapatan itu didapatkan dari jasa yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Hasilnya 83.000, setelah itu ditambahkan 36.000 yang merupakan pendapatan yang akan diterima pada tahun 2021. Jadi pendapatannya sebesar 119.000. Setelah itu bebannya itu sebesar 84.000, itu didapatkan dari 72.000 total pendapatan yang diterima pada tahun total beban yang harus dibayarkan pada tahun 72.000 pada tahun 2020. Setelah itu dikurangi 30.000 karena bebannya itu pada tahun 2019, hasilnya 42.000. Setelah itu ditambahkan 42.000 beban yang harus dibayarkan pada tahun 2021 nanti totalnya. Jadi pendapatan bersihnya itu 119.000 dikurang 84.000, hasilnya 35.000. Berikut adalah soal E3.11. Yang A, jika jumlah dalam biaya persediaan adalah jurnal penyesuaian 31 Januari dan 1.000 dari persediaan yang dibeli adalah Januari, berapa saldo penyesuaian pada 1 Januari? Yang B, jika jumlah biaya asuransi adalah jurnal penyesuaian 31 Januari dan premi asuransi asli untuk 1 tahun, berapa total premi dan kapan polis dibeli? Yang C, jika 3.800 gaji dibayarkan pada bulan Januari, berapa saldo gaji dan gaji yang dibayarkan pada 31 Desember 2019? Berikut adalah jawaban dari soal yang tadi. Supply expense-nya itu 950. Terus total supply-nya jadinya 870. Yang B, total premiumnya 400 dikali number of months, dikali 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan, jadi kali 12 sama dengan 4.800. Yang C, cash paid-nya itu 3.800, terus ditambah salaries
and Wage Payable-nya 920, totalnya 4.720. Terus Salaries and Wage Expense-nya itu 2.900. Dan Salaries and Wage Payable-nya itu 1.820. Itu hasil dari pengurangan 4.720 dikurang 2.900. Soal E3.21 LO5. Transaksinya Januari di tanggal 2 itu dibayar 1.920 untuk perlindungan asuransi kebakaran untuk tahun tersebut. Januari tanggal 10-nya dibayar 1.700 untuk persediaan. Lalu Januari di tanggal 15-nya itu menerima 6.100 untuk pelayanan yang akan dilakukan di masa yang mendatang. Nah, Januari 31 itu menentukan bahwa pelayanan sebesar 2.100 telah dilakukan dan bahwa ada persediaan di tangan. Next. Ini jawaban untuk di account Januari tanggal 31. Kasnya itu di debitnya ada 6.100, lalu di kreditnya ada 1.920 dan 1.700, lalu ada supplies expense di debitnya 1.700, service revenue di kredit 6.100, insurance expense di debit 1.920. Lalu adjusting entries-nya itu di tanggal 2, jurnalnya itu insurance expense pada kas, lalu tanggal 10-nya supplies expense pada kas, lalu di tanggal 15-nya itu kas pada service revenue. Terus ending balance-nya itu kasnya di debit sebesar 2.480, insurance expense 1.920, supplies expense 1.700. Service revenue-nya di kredit sebesar 6.100 dan hasilnya balance antara debit dan kredit sebesar 6.100. Terus di sini soal problem yang pertama itu di nomor 1, persediaan telah digunakan selama sebulan itu sebesar 900. Yang kedua, beban utilitas tetapi belum dibayar pada tanggal 31 Mei itu sebesar 250. Terus yang ketiga, ada polis asuransi selama 2 tahun. Terus yang keempat, 400 dari saldo di akun pendapatan layanan diterima di muka, tetap tidak diterima di akhir bulan. Terus yang kelima, pada 31 Mei itu jatuh pada hari Rabu dan karyawan digaji pada hari Jumat. Juwono Consulting memiliki 2 karyawan yang dibayar 920 masing-masing untuk 5 hari kerja seminggu. Terus yang keenam itu, furnitur kantor memiliki umur 5 tahun tanpa nilai sisa. Ini sedang disusutkan dengan 190 per bulan selama 60 bulan. Terus, yang ketujuh, faktur yang mewakili 1.700 dari layanan yang dilakukan selama bulan tersebut belum dicatat pada tanggal 31 Mei. Nah, di sini instruksinya itu yang pertama disuruh siapkan jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian untuk bulan Mei. Terus yang kedua itu disuruh posting jurnal penyesuaian ke akun buku besar. Terus yang ketiga disuruh siapkan endingnya neraca saldo. Di sini ada adjusting interest-nya.
supply expense-nya itu di debit 900, terus supplies-nya itu di kredit 900, terus ada utility expense di debit 2.250, ada account payable-nya di kredit 250. Terus ada insurance expense-nya di debit 150, terus prepaid insurance-nya ada di kredit 150. 150 itu dari 3.600 karena 2 tahun jadinya dibagikan sama 24. Terus ada unearned service revenue di debit 1.600, terus service revenue-nya ada di kredit 1.600. 1.600 itu didapat dari 2.000 dikurang sama 400. Terus ada salaries and wage expense itu di debit 1.104, terus di kreditnya ada salaries and wage payable-nya di kredit 1.104. Itu didapat dari 920 dibagi 5, terus dikali sama jumlah karyawannya sama dalam seminggu itu dia berapa kali kerjanya. Kerjanya itu cuma 3 hari, jadinya dikali sama 3. Terus ada depreciation expense, itu di debitnya 190, terus di kreditnya itu accumulated depreciation equipment 190. Terus ada account receivable di debitnya 1.700, terus di kreditnya ada service revenue 1.700. Jadi hasilnya balance ada sama-sama 5.894. Itu dimasukin ke buku besar sesuai akunnya sama nomornya. Yang pertama itu ada cash dengan nomor 101. Itu adanya cuma di jurnal trial balance yang di soal. Itu di debitnya ada 4.500. Terus ada account receivable, itu ada dari akun balance sama adjusting. Terus dari ada akun supplies, itu dia dari akun balance sama adjusting. Terus prepaid insurance itu dari akun balance sama adjusting. Terus equipment-nya cuma ada di akun balance. Terus ada accumulated depreciation equipment, itu cuma ada di akun adjusting. Terus account payable ada di akun trial balance yang pertama sama ada di adjusting. Terus annual revenue itu ada dari balance sama adjusting. Terus salaries and wage payable itu cuma ada di adjusting. Terus share capital ordinary cuma ada di akun balance. Terus ada service revenue, ada dari akun trial balance sebelumnya, sama ada 2 dari adjusting. Terus supplies expense semua ada di trial balance. Terus depreciation expense adanya di adjusting. Terus insurance expense itu adanya di adjusting, sama salaries and wage expense ada di trial balance sebelumnya sama adjusting. Terus rent expense itu adanya cuma di trial balance sebelumnya, sama ada utilities expense itu cuma ada di adjusting. Terus ini adjusted balance-nya di cash dari buku besar itu didapat 4.500, terus account receivable-nya 7.700, supplies-nya 1.000, prepaid insurance-nya 3.450, equipment-nya ada 11.400, accumulated depreciation equipment ada di kredit 190, account payable-nya ada di kredit 4.750, under service revenue-nya ada di kredit 400, salaries and wage payable-nya ada di kredit 1.104, share capital ordinary-nya ada di kredit 18.700, service revenue-nya ada di kredit 12.800. Supplies expense-nya ada di debit 900,
depreciation expense ada di debit 190, insurance expense-nya ada di debit 150, salaries and wages expense ada di debit 7.504, rent expense-nya ada di debit 900, utilities expense-nya ada di debit 2.500. Hasil di debit itu ada 37.944, di kredit ada 37.944, yang berarti kedua akun tersebut balance. Sekian dari kami, terima kasih.